bagaimana kabarnya hari ini? Kak Tere harap kabar adik-adik semua baik-baik. Nah, Kak Tere percaya adik-adik pasti selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita dan selalu bersama dengan kita. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kakak yakin pasti adik-adik udah gak sabar kan mendengarkan firman Tuhan? Betul apa betul? Semuanya pada senyum, gak sabar nih semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, kok bisa ya? Bagaimana mungkin Yesus memberi makan 5.000 orang? Gimana caranya ya? Kayaknya aneh deh, kok bisa sih? Mari kita dengar ceritanya. Yes! Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke seberang Danau Galilea. Danau apa namanya? Ayo, Danau Galilea. Jadi Tuhan Yesus pergi ke seberang Danau Galilea menuju sebuah danau yang bernama Danau Tiberias. Danau apa? Danau Tiberias. Nah, pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Nah, Tuhan Yesus sudah banyak menyembuhkan orang sakit sehingga semakin banyak orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu, adik-adik. Setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik ke atas gunung dan Tuhan Yesus mengajar orang banyak itu di sana, memberitakan firman Tuhan supaya mereka semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pasti mau kan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi? Jadi adik-adik harus suka mendengarkan firman Tuhan supaya semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus melihat orang banyak itu datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus setelah itu bertanya kepada Bapak Filipus, di mana ya kita bisa beli roti untuk mereka supaya mereka dapat makan? Nah, Tuhan Yesus bertanya seperti itu kepada Bapak Filipus adik-adik pada waktu itu. Kemudian Bapak Filipus menjawab, roti seharga 2 dinar tidak cukup untuk memberi makan mereka Tuhan Yesus. Walaupun diberi potongan-potongan kecil pasti tidak cukup. Keren, hebat ya Tuhan Yesus, baik banget ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memikirkan orang-orang banyak. Tuhan Yesus mau memberi makan mereka. Wow, keren. Nah, pada saat ini adik-adik mau gak memberi makan orang yang kelaparan? Mau gak adik-adik turut berbagi sama orang-orang yang mungkin kekurangan? Nah, kita belajar yuk dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berbagi. Tuhan Yesus mau memikirkan orang lain. Yuk, kita sebagai anak Tuhan Yesus juga harus mau berbagi, memikirkan orang lain, bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Sama-sama belajar ya. Dik, setelah itu ada seorang murid Tuhan Yesus lagi loh yang datang ke Tuhan Yesus. Namanya adalah Bapak Andreas. Nah, Bapak Andreas ini adalah saudaranya Bapak Simon Petrus. Nah, Bapak Andreas ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, nah, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang-orang sebanyak ini? Pasti tidak akan cukup, kata Bapak Andreas. Nah, kemudian kata Tuhan Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput adik-adik. Mereka duduk di rumput-rumput. Nah, maka duduk mereka di situ adik-adik, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira berapa orang banyaknya? 5.000 orang adik-adik. Wow, banyak banget ya orang yang dengar cerita Tuhan Yesus pada waktu itu. Keren. Adik-adik juga senang kan dengar cerita Tuhan Yesus? Pasti dong, kan adik-adik semua anak Tuhan Yesus. Adik-adik, kemudian Tuhan Yesus mengambil 5 roti jelai itu dan 2 ikan. Kemudian mengucap syukur kepada Allah dan membagi-bagikannya kepada orang banyak itu sebanyak yang mereka mau adik-adik. Wow, 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Tidak mungkin cukup kan adik-adik? Tapi kok bisa ya? Tuhan Yesus bilang supaya mereka mengambilnya sesuai dengan yang mereka mau. Wah, keren. Kok bisa ya adik-adik ya? Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Luar biasa. Tepuk tangan adik-adik. Ini keren banget.
Mana ada yang bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan pada akhirnya pun dikatakan masih banyak lebihnya adik-adik, masih banyak sisanya. Sehingga masih 12 bakul bisa diisi adik-adik. Wow, keren. Ini baru namanya mujizat. Tidak ada loh yang bisa melakukan hal seperti ini. Hanya Tuhan Yesus. Keren. Maka dari itu adik-adik, kita harus hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus saja yang memiliki kemampuan yang luar biasa seperti ini. Orang-orang biasa tidak memiliki kemampuan seperti ini. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan mujizat. Jadi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Harus mau dengar Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Karena Tuhan Yesus itu hebat. Dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Wow, keren. Harus percaya terus ya sama Tuhan Yesus. Dan ingat, kita harus punya hati seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang lain juga. Nah, orang sebanyak itu adik-adik Tuhan memikirkannya. Sungguh Tuhan Yesus penuh kasih dan luar biasa. Kita juga belajar ya dari Tuhan Yesus. Kita jadi orang yang penuh kasih dan penuh kasihan. Tuhan Yesus hebat. Ayo katakan, Tuhan Yesus hebat. Yeay.